Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini saya sebagai pengajar nahwu kalian, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yakni kita masuk ke materi bab jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Ini dulu tidak. Jadi ke bab selanjutnya kita masuk ke jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Apa judul kita hari ini? Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Nah, jadi al-jumlah Fi'liyah fi'liyah wal ismiyah. ismiyah. Nah, ya. Judul kita hari ini al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah al-ismiyah. Nah, sebelum kita membahas ke materi ini satu persatu, kita akan membongkar. Sebelum kita masuk ke judul kita, mari kita membongkar satu persatu arti dari judul kita pada hari ini. Ya, jadi di sini tertera al-jumlah fi'liyah wal jumlah al-ismiyah. Nah, yang saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan al-fi'lu? Apakah ada yang tahu dari diantara kalian? Siapa? Saya. Nah, ya baru jawab. Apa gitu? Fi'liyah itu Al-fi'lu. al-fi'lu yaitu kata kerja yang menunjukkan kata kerja fi'il. Ya, jawabannya bisa dibilang benar. Al-fi'lu huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Ya, jadi pada intinya al-fi'lu itu apa? Jadi setiap lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan di zaman yang khusus. Nah, jadi kata kerja ini waktunya itu dibagi menjadi dua, bisa dibagi fi'lul madhi dan fi'lul mudhari'. Kalau fi'lul madhi itu untuk kata kerja yang lampau. Kalau yang mudhari' itu kata kerja yang sedang kita lakukan. Sampai di sini paham? Paham. Setelah kita mengulas apa itu arti dari al-fi'lu, marilah kita masuk ke bab pembahasan kita, yakni yang pertama al-jumlah al-fi'liyah. Apa sih jumlah al-fi'liyah itu? Ya. Jadi al-jumlah fi'liyah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'il wa tusamma jumlah fi'liyah. Ya. Jadi jumlah fi'liyah itu apa? Setiap susunan kalimat yang terdiri dari kata kerja dan objek. Contohnya, yang pertama misalnya Dahaba Muhammadun. Ya, bisa kita lihat di papan tulis. Contoh pertama dari jumlah fi'liyah kita ambil misalnya Dahaba Muhammadun. Ya kan? Kita kembali ke pengertian dari jumlah fi'liyah. Ya kan? Jumlah fi'liyah itu tadi apa? Kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Ya, jadi jumlah fi'liyah itu apa? Jadi setiap susunan kalimat yang terdiri dari kata kerja min fi'lin, ya kan? Min fi'lin kata kerja wa fa'il. Nah, fa'il itu apa? Objek. Nah, sampai di sini semuanya paham? Supaya lebih jelasnya lagi, kita mengambil contoh yang lainnya. Contoh lainnya akala
Ahmadun al-khubza. Ya. Perhatikan di papan tulis akala Ahmadun al-khubza. Nah, jadi ini merupakan susunan dari jumlah fi'liyah. Mengapa bisa kita bilang dari jumlah fi'liyah? Karena jumlah ini juga termasuk dari fi'il dan fa'il. Ya. Akala ini merupakan fi'il madhi atau kata kerja yang lampau atau yang sudah lalu. Nah, Ahmadun ini posisinya sebagai fa'il atau dalam bahasa Indonesianya sebagai subjek. Nah, al-khubza. Nah, sedangkan al-khubza sendiri itu sebagai apa posisinya? Al-khubza dalam bahasa Arab ini posisinya sebagai maf'ulun bih, ya. Dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesianya artinya objek. Nah, apakah jumlah seperti ini bisa dinamakan dengan jumlah fi'liyah? Saya rasa emang bisa. Mengapa bisa? Karena pada awalnya ini terdiri dari kata kerja dan dilanjuti dengan fa'il atau subjek. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Baiklah, karena tadi tidak ada yang mau bertanya, maka saya tunjuk di antara kalian untuk membuat contoh lainnya dari jumlah al-fi'liyah. Ya, saya tunjuk saudari Gira. Apa dulu? Ya. Contoh dari jumlah pilihan. Ini. Ibu memotong daging. Ya, silakan itu. Baiklah, ini contoh lain dari saudari Gira. Apakah contoh dari saudari Gira merupakan suatu jawaban yang benar? Benar. Ya, benar. Ya, berarti apa lagi? Ya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni al-jumlah al-ismiyah. Nah, sebelum kita beranjak ke jumlah al-ismiyah, kita cari tahu dulu apa sih artinya al-ismu. Apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu yang dimaksud dengan al-ismu? Nah, Saya Pak. Isim adalah setiap lafaz tentang hewan. Saya Pak. Isim adalah lafaz yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. baik, Jayid. Jadi bisa kita bilang al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi al-insan, al-hayawan, au jamad, au nabat, au syai'in akhar. Ya, jadi benar apa yang dikatakan dari saudari Zahra. Jadi isim itu apa? Jadi setiap lafaz yang biasa terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, dan sesuatu yang lainnya. Nah, baiklah. Mari kita beranjak ke bab selanjutnya, yakni al-jumlah al-ismiyah. Ya, apa sih al-jumlah al-ismiyah itu? Ya, perhatikan. Al-jumlah al-ismiyah ya kullu jumlatin tatarakabu minal mubtada wal khobar, tusamma al-jumlah al-ismiyah. Sudah dulu. Ya, baiklah, sekarang kita beralih ke contoh dari al-jumlah al-ismiyah. Ya, contoh pertama dari jumlah ismiyah, misalnya kita mengambil contoh al maidanu wa ion. Ya, contoh pertama dari jumlah fi'liyah kita
saya ambil contoh dari al-maidanu wasi'un, yang artinya lapangan itu sangat luas, ya. Jadi posisi al-maidanu ini sebagai mubtada dan wasi'un ini sebagai khobar, ya. Di antara kalian apakah yang maksud dengan mubtada dan khobar? Baik, Pak. Nah, kalau mubtada itu isim marfu yang berada di awal kalimat, awal itu jumlah. Nah, habis itu kalau khobar itu isim marfu yang itu terletak di setelah mubtada atau Ya, jawaban mendekati benar, ya. Jadi maksud dari mubtada itu apa? Ismun marfu'un fi awalil jumlah, ya. Jadi mubtada itu isim yang berharokat dhammah, akan tetapi dia berada di awal kalimat atau di awal jumlah, ya. Sedangkan khobar itu apa? Ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada hatta yakuna jumlatan mufidatan. Nah, kalau khobar ini sama halnya ismun marfu', akan tetapi dia mengikuti suatu mubtada yang akan menjadi sebuah jumlah mufidah. Ya. Baiklah, yang ini contoh pertama dari jumlah ismiyah. Sekarang saya ambil contoh kedua dari jumlah ismiyah, yakni saya ambil misalnya al-fitoru sari'un, yang artinya kereta itu sangat cepat, ya. Jadi di sini kita lihat di papan tulis al-fitoru sari'un, ya. Posisi al-fitor ini sebagai mubtada. Kenapa al-fitor dibilang mubtada? Karena dia ismun marfu fi awalil jumlah, ya, bisa dimengerti. Nah, sedangkan sari'un posisinya sebagai khobar. Kenapa sari'un bisa dibilang khobar? Nah, karena sari'un juga merupakan ismun marfu, ya, yukawinul ma'al mubtada, ya, yang saling berkaitan dengan mubtada, sehingga menjadilah yang namanya sebuah jumlah mufidah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Ya, sekarang contoh, ya. Udah. Nah, Baiklah, sekarang saya akan menunjuk di antara kalian atau dari salah satu di antara kalian untuk membuat contoh lain dari jumlah al-ismiyah. Siapa yang ingin maju, silakan angkat tangannya. Yang tidak. saya, Pak. Terima kasih. Ya, kita lihat contoh lain dari saudari Laila. Contohnya al-faslu nazifun, ya, yang artinya kelas itu sangat bersih, ya. Apakah contoh ini bisa dibilang dengan jumlah al-ismiyah? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Belum dong. Baiklah, terima kasih karena kita sudah menjelang zuhur, karena kita sebagai mata kuliah di jam terakhir. Sebelum kalian semua
beranjak dari kursi untuk menuju pintu keluar kelas. Baiklah, sekian dari materi kita hari ini yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah al-ismiyah. Saya kira kalian semua sudah paham atau mengerti tentang materi kita hari ini. Ya, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan dan karena kita dan posisi kita di jam yang terakhir, jadi saya ingin siapa di antara kalian yang bisa memberikan salah satu dari contoh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, boleh saya perkenankan untuk pulang. 1, 2, 3. Saya Pak mau ngasih contoh dari jumlah fi'liyah. Alhamdulillah yasuki. Saya Pak. Contoh dari jumlah ismiyah. Ngomong. Aduh. Ya, benar. Ya, silakan keluar. Saya Pak. Mau buat contoh dari jumlah ismiyah. Soalnya dua tadi. Ya.